Oke, Pak Pranoto, silakan Pak. Halo Pak, kedengeran nggak? Kedengeran. Iya Pak. Oh ya. Malam Pak. Ya. Pak, saya mau nanya, ini ada 2 pertanyaan sih. Pertama tuh, kalau sektor banking itu kan dia pakai, kalau untuk hedging untuk laba rugi itu kan dia dipakai CPKN ya, kayak di info tadi. Nah, tapi kalau misalnya untuk sektor asuransi atau financing ini kalau hedging itu di laporan keuangan tuh di mana sih Pak? Kemarin kan kita ada sempat bahas yang PNLF ya. Nah, itu biasanya dia show-nya tuh di mana gitu. Kalau bank kan ada CPKN. Nah, kalau dia itu ada hedging-nya nggak untuk di financing? Oke, kalau di asuransi ya Pak ya? Asuransi itu... Iya, kalau di asuransi karena dia sifatnya tidak meminjamkan kredit dan tidak ada potensi untuk gagal bayar kredit tersebut, maka akan beda sekali bisnisnya. Dia tidak perlu yang namanya mencadangkan untuk kerugian perubahan nilai. Setahu saya hedging dari asuransi adalah dengan cara dia itu membeli produk reasuransi kalau tidak salah. Produk reasuransi. Jadi itu akan mengcover ketika ada klaim yang besar, dia akan bisa mengklaimkan lagi ke reasuransi. Semakin banyak dia itu menjatahkan porsi untuk membeli reasuransi, maka semakin aman. Tapi jujur saya tidak tahu cara untuk mengukur hal tersebut seperti apa, karena bukan di bidang saya. Bisa nanti dicek lagi seperti apa dari yang lainnya. Ya, coba nanti saya cek aja Pak. Untuk yang kedua, pertanyaan untuk yang EBIT. Jadi kan gini, ada orang yang pakai EV per EBITDA, ada yang pakai EV per EBIT, ada yang pakai PER. Nah, sebenarnya industri mana sih yang lebih cocok nih pakai EBIT, EBITDA, dan kalau tadi kan udah dijelasin ya tentang depresiasi. Nah, depresiasi itu kan lebih ke misalnya barangnya. Tapi kalau misalnya di perusahaan kayak financing atau perusahaan yang misalnya teknologi, itu depresiasi itu kayak gimana ya? Apakah nilainya itu harus selalu pakai hardware gitu atau barang yang fisik gitu? Atau misalnya dia pakai yang lain, dan amortisasi itu apa ya? Saya nggak terlalu paham, jadi saya udah coba googling juga nggak terlalu paham. Nah itu sih Pak pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya akuntansi sekali ya. Dari teknik sipil loh, by the way. Jadi sorry. belum tentu saya bisa menjawab, tapi saya berusaha untuk sepengetahuan saya ya. Yang pasti kalau nanti ada dari akuntan yang hadir di sini, ya tolong saya jangan diketawakan, karena memang saya juga sama-sama belajar. Saya coba menjawab dari price to earning dan EV per EBITDA. Intinya gitu ya Pak ya. EV per EBIT atau EV per EBITDA itu sebenarnya merupakan salah satu indikator valuasi yang lagi cukup populer di kalangan hedge fund manager, yang mereka ketika presentasi, kalau dicek di Talk at Google atau dimanapun, mereka sering menggunakan indikator EV per EBITDA. Nah, salah satu kelemahan dari price to earning ratio itu adalah tidak memperhitungkan unsur hutang. Jadi, bisa jadi ada 2 perusahaan, price to earning ratio-nya sama-sama 5 kali, atau 10 kali gitu, sama-sama 10 kali, tapi yang satu itu zero debt, yang satu itu utangnya itu debt to earning ratio-nya itu bisa 2-3 kali. Nah, dengan PE ratio itu tidak kelihatan. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau EV per EBITDA, enterprise value itu memperhitungkan unsur hutang di dalam sana dan juga memperhitungkan unsur cash, keadaan cash yang ada. Jadi ketika perusahaan tersebut punya EV per EBITDA, price to earning ratio-nya sama, bisa jadi EV per EBITDA-nya itu berbeda, karena perusahaan yang satu tadi itu nilai dari enterprise value-nya akan ketambahan hutang, dan akhirnya nilainya akan membesar EV per EBITDA-nya dibandingkan yang lain. Intinya gitu Pak. Atau perlu perhitungan angka? Atau cukup? Sudah dapat? Cukup sih Pak, yang tentang depresiasi sama amortisasi paling. Oke. Jadi PE sama EV/EBITDA sudah dapat ya. Kemudian untuk depresiasi itu setahu saya, ini bisa dicek sama akuntan, itu adalah barang-barang yang ketika berjalannya waktu itu akan kehilangan nilainya karena entah barang itu aus atau rusak.
Misalnya bangunan kan kita harus depresiasikan, bukan tanah loh ya, bangunannya ya, bangunan fisik, mobil, alat berat, dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu kalau di perusahaan bukan di perusahaan teknologi. Itu apa yang bisa didepresiasi? Bisa jadi servernya dia, komputer yang kayak dia punya kayak semacam kebun untuk server kan, kayak Facebook dan Google kan punya kan. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang akan tergerus nilainya setiap tahun karena itu kan peralatan elektronik. Tapi kalau perusahaannya itu adalah distributor seperti tempat Bapak bekerja, di mana itu tidak digunakan untuk peralatan kantor, tapi mayoritas digunakan untuk dijual ulang, itu tidak akan mendepresiasi perusahaan karena itu masuknya di inventory, bukan masuk di aset tetap. Kecuali bisa rusak gitu, dan terlalu waranti misalnya habis gitu kan. Nah, iya. Bisa terdepresiasi. Jadi bisa dicek di laporan keuangannya, kalau tidak salah di bagian aset atau di bagian depresiasi itu nanti akan ada list-list barang mana yang diasumsikan secara peraturan akuntansi itu terdepresiasi. Kalau tidak salah ada kayak bangunan antara 0 sampai 20 tahun dan seterusnya itu ada Pak daftarnya Pak. Nah, perkara yang tadi itu warranty-nya hilang atau bisa rusak, itu saya tidak tahu, mungkin itu akan jadi beban mungkin ya, tapi bukan jadi beban depresiasi, tapi mungkin jadi beban apa gitu. Beban karena mungkin kerugian nilai atau kerusakan atau dimasukkan ke beban mana. Tapi setahu saya untuk depresiasi itu memang sudah ada peraturannya di dalam laporan keuangan. Itu nanti perlu dicek lagi ya. Ada kok di sini biasanya. Kemudian apa lagi Pak? Amortisasi. Nggak tahu, ini mungkin saya pasti salahnya ya, tapi nanti nggak tahu, bisa tanyakan ke sobat investor atau orang-orang yang lebih tahu. Kalau misalnya kita membeli suatu perusahaan yang nilainya itu lebih tinggi daripada yang nilai wajarnya, maka itu akan menjadi goodwill. Nah, setahu saya goodwill itu bisa dihilangkan menjadi 0 dengan cara diamortisasikan ke dalam laporan keuangan. Jadi misalnya kita membeli 500 miliar di atas harga wajar, 500 miliar itu bisa dihilangkan menjadi 0 dengan cara dipotongkan setiap tahun mungkin 50 miliar, tahun berikutnya 50 miliar lagi, tahun berikutnya 50 miliar lagi. Kemungkinan kayak gitu ya Pak ya. Tapi itu berarti pembelian intangible asset ya. Ini amortisasi ya. Kalau yang depresiasi yang tangible asset yang bisa diukur. Nah, kalau amortisasi berarti sifatnya pembelian barang ya Pak ya, berarti. Tadi ngomongin tentang goodwill. Goodwill itu intangible asset. Jadi istilahnya kita kayak membeli suatu perusahaan atau anak usaha, tapi di atas harga wajar. Itu kayak misalnya Bapak Facebook beli WhatsApp, itu nilai goodwill-nya gede banget karena WhatsApp itu dengan cara penilaian yang prinsip akuntansi itu jauh di bawah pembelian dari Facebook, itu akan jadi goodwill karena neraca itu kan harus balance. Kemudian Disney membeli Fox, itu juga goodwill-nya gede. Karena dibeli di harga yang lebih mahal dari harga sewajarnya. Nah, itu kalau mau dihilangkan dari neraca, itu bisa diamortisasi. Intangible asset itu bisa diamortisasi. Kalau tangible asset yang bisa kita lihat, seperti bangunan, itu depresiasi. Berarti sifatnya pasti pembelian ya, kalau amortisasi ya, nggak mungkin. Iya, pembelian kayaknya. Atau mungkin paten juga bisa diamortisasi ya. Itu perlu dicek ya Pak ya, karena saya bukan akuntan. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak lebih cocok mana sih sebenarnya kalau pakai EBIT atau EBITDA gitu? Karena memang kalau di Stockbit itu kalau nggak salah nggak ada EV per EBITDA lah. Kalau saya sih pakai PE, tapi saya sudah mengcover hutang dengan cara saya memfilter perusahaan yang debt to equity ratio-nya lebih dari 1. Gitu ya. Jadi debt to equity ratio-nya lebih dari 1 itu saya nggak pakai, sehingga pasti EBIT per EBITDA-nya tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Itu kalau dari saya. Thank you Pak. Itu kayaknya udah cukup sih. Ya. Pak Pranoto. Lanjut ke Pak Ari. Mungkin terakhir ya ini, atau ada lagi yang mau nanya? Silakan Pak Ari. Ya, selamat malam Pak Dodi. Terima kasih tadi sesinya. Ya. Sebenarnya saya punya pertanyaan sih, Pak. Sebenarnya dari laporan keuangan ini, sebenarnya ada nggak sih indikator yang bisa kita pakai, istilahnya indikator sederhana yang bisa kita pakai, yang bisa kita
komparasi yang bisa kita gunakan untuk menilai performa perusahaan. Karena tadi seperti misalnya tadi kita lihat dari contohnya yang tadi perusahaan yang jual Blue Band tadi Unilever. Unilever, Pak. Kalau misalnya kita pakai contoh Unilever, dia ada kenaikan pendapatan yang sangat drastis pada saat penjualan Blue Band. Nah, itu kan ada peningkatan laba yang sangat drastis saat dia melakukan penjualan Blue Band itu. Nah, itu kan sepertinya kalau dari laba perusahaan kan bukan sesuatu yang comparable nih dari tahun 2018 dengan 2017 kalau kita lihat dari laba doang. Ada nggak indikator yang bisa mengcover itu, Pak, kira-kira? Indikator yang bisa mengcover ya kita harus memodifikasi sendiri. Jadi kalau saya harus tahu mana penghasilan yang hanya terjadi 1 tahun saja dan mana yang bukan, yang terjadinya memang permanen. Kayak misalnya kita penjualan aset seperti Blue Band atau rugi kurs atau untung kurs, yang saya lakukan adalah earning-nya saya modifikasi sendiri, saya hilangkan pengeluaran lain-lain, saya hilangkan rugi kurs untuk menjadi earning sendiri, price to earning-nya saya hitung ulang. Itu yang saya lakukan. Atau earning-nya tadi kalau saya mau masukkan ke dalam relative valuation maupun DCF, intrinsic valuation, ya earning yang sudah saya modifikasi tadi yang saya masukkan. Intinya gitu, Pak. Kalau indikator-indikator ya banyak sih, seperti yang di episode ke-32, untuk mengecek kesehatan ada 2 indikator, minimal ya, bisa pakai indikator lainnya. Kemudian untuk mengecek profitability bisa pakai gross profit margin, net profit, return on equity, return on capital. Terus kemudian untuk bertumbuh ya kita bisa bandingkan per tahunnya seperti apa, tapi setiap tahun earning-nya harus dicek, ada enggak pengeluaran lain-lain. Atau hal-hal yang cuma terjadi 1 kali saja, kita harus keluarkan. Jadi tidak bisa memang kita memakai indikator yang ada di dalam misalnya Stockbit atau RTI mentah-mentah, tapi kita tidak cek di dalamnya seperti apa. Kita harus punya critical thinking untuk bisa melihat, loh kok PI-nya bisa turun drastis, setelah bayi bisa naik 60%, kok bisa ya? Nah itu kita harus punya sense itu dengan cara yang sering-sering baca laporan keuangan. Gitu Pak Ari. Berarti kita tetap harus membedah lagi laporan keuangan, nggak bisa kita lihat net profitnya gimana gitu. Betul aja. Betul sekali Pak. Itulah tujuan dari webinar ini, jeli dalam memahami laporan keuangan. Itu tidak boleh kita mengandalkan indikator saja, tapi kita harus lihat isinya itu apa sebenarnya. Makanya saya bilang jeli. Kalau memahami laporan keuangan aja ya paham-paham aja. Tapi untuk apa itu digunakan, apa implikasinya kalau kita tidak keluarkan, itu kita harus jeli. Gitu Pak, kurang lebih. Baik Pak. Sama satu lagi Pak, kalau bisa. Terkait yang video Bapak yang intrinsic value Pak. Kan di sana Bapak menggunakan beta yang Bapak hitung sendiri berdasarkan nilai mulai dari ROE-nya, debt to equity ratio-nya, benar kan Pak ya itu? Betul. Nah, saya mau minta pendapat Bapak. Kalau misalkan saya menghitung beta, jadi misalkan gini nih, saya rata-rata, jadi saya kepikiran untuk menghitung beta itu dari angka-angka dari menggunakan indikator yang Bapak sarankan, terus saya gabungkan dengan data-data di LQ45. Jadi saya bakal hitung rata-rata LQ45 betanya, misalkan ROE-nya berapa, dan saya taruh rata-rata dari ROE-nya LQ45, perusahaan-perusahaan di LQ45 itu sebagai beta sampai 1. Misalkan seperti itu, Pak. Itu apakah make sense nggak menurut Pak Dodi? Make sense saja, Pak. Jadi, yang namanya beta itu, kalau Bapak sempat ikut di kuliah online-nya Prof. Aswad Damodaran, dia menceritakan bahwa banyak investor-investor seperti value investor yang ternama itu yang mengkritik beta. Contohnya yang sangat vokal terhadap penggunaan beta itu adalah Warren Buffett. Dia benar-benar menganggap beta yang ada di dalam ilmu ekonomi yang menggunakan volatilitas, menggunakan, kalau tidak salah dia menggunakan regresi, kemudian dicari kayak semacam korelasinya terhadap pergerakan harga, itu sangat ridiculous katanya dia. Karena ketika misalnya IHSG turun 10%, terus kemudian saham tersebut turun 20%, maka dianggap lebih beresiko karena betanya lebih tinggi. Itu kalau menurut Warren Buffett sangat amat ridiculous. Tapi pembelaan dari Aswad Damodaran adalah, oke, semua sistem itu tidak ada yang sempurna, ini adalah sistem yang terbaik pada saat ini. Apabila Anda bisa menemukan sistem yang lebih baik daripada beta yang bisa diuji secara akademis, maka silakanlah Anda pakai itu. Saya akan dengan sangat senang hati untuk melepaskan beta yang dari CAPM yang diajarkan di semua fakultas ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan dunia.
Nah, karena saya juga tidak setuju dengan beta, maka saya mencoba untuk mengungkapkan teori saya sendiri. Tapi tentu saja, ini kan teori yang dari orang yang non-finance ya, yang tidak ada dasarnya. Sehingga tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalau Pak Ari merasa ROE-nya bisa diwakili dengan LQ45 untuk mewakilkan risk, ya silakan aja Pak, tidak masalah. Pada intinya adalah, tidak adil bagi saya Unilever itu dianggap lebih beresiko dibandingkan dengan saham-saham tidur yang pergerakan sahamnya itu memang naik turunnya tidak volatil. Nah, itu tujuan dari beta sebenarnya. Untuk menilai mana aset yang lebih beresiko, mana saham yang lebih beresiko daripada saham yang lainnya. Intinya gitu. Oke, Pak. Cukup jelas. Terima kasih, Pak Dodi. Oke, terima kasih. Oke, kelihatannya sudah tidak ada yang raise hand-nya. Jadi saya terakhir membaca chat saja. Oh ya, pertanyaannya Pak Dini tadi, cash MPMX Bapak, cash saya adalah, saya beli MPMX itu kalau tidak salah, karena tahu kalau manajemennya dia itu Pak Sandiaga Uno dan Pak Erwin Suryajaya, anaknya Astra, harga sahamnya turun 50% daripada IPO, dan saya terpukau dengan public expose-nya, di mana dia dipercaya jadi dealernya Nissan, dan kemudian LCGC, mobil murah itu keluar, dan produk-produk Nissan itu kalah semua. Dan kalau tidak salah dia juga punya rentalnya juga anjlok semua, karena rental itu kan mengandalkan harga jual pembelian. Kalau tidak salah mobil-mobil Avanza, Xenia, dan sebagainya, itu harga mobil second-nya turun ketika LCGC keluar. Nah, sehingga kalau tidak salah labanya itu turun drastis dan harga sahamnya itu turun lagi. Intinya, di antara segala macam pilihan saham-saham yang turun pada saat itu, kenapa kok saya membeli saham second liner di MPMX? Kenapa kok tidak beli saham-saham yang lebih kuat? Gitu. Itu salah satu kesalahan saya. Oke, apalagi ya di sini ya. WB lepas saham bank, ini saya sudah jelaskan di beberapa episode ya. Saya respect dengan apa ajaran Warren Buffett, tapi saya ini adalah investor independen. Jadi, saya tidak akan mengikuti apa yang investor lain itu lakukan. Karena satu, Warren Buffett punya size pendanaan sendiri, punya kondisi industri perbankan yang juga berbeda, dan Warren Buffett punya banyak sekali saham bank. Kalau tidak salah mungkin lebih dari 5 saham bank. Ketika dia menjual 1 atau 2, apakah berarti menjustifikasi saya menjual saham bank di Indonesia? Bisa saja Warren Buffett punya, kalau tidak salah lebih dari 5 ya, dia punya semacam Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, punya Wells Fargo, punya banyak sekali saham bank. Kalau dia menjual 2, bisa saja dia itu bukan menjual yang saham yang terbaik menurut dia. Misalnya bisa saja dia jual kayak semacam bank BBTN-nya kalau di Indonesia. Atau dia menjual saham bank CIMB Niaga kalau di Indonesia. Ya itu sah-sah saja, Warren Buffett kan tidak menjual semuanya. Lah kenapa kok itu dijadikan alasan untuk kita untuk tidak membeli saham Bank BBRI? Dan saya ingat pada saat itu banyak sekali konten kreator yang menggunakan Warren Buffett untuk menjustifikasi agar kita tidak membeli saham bank ketika diskon 2.200. Dan saya lakukan apa yang kebalikan dari apa yang mereka sarankan itu. Dan ternyata naik 30% sampai saat ini. Kurang lebih begitu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja. Total yang bertahan sampai hampir 2,5 jam ini 79 orang. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Semoga harapan saya adalah ketika saya menunjukkan ini, sobat investor, jangan lagi ketika lihat berita tuh kaget-kaget gitu. Pakuan turun 90% karena tutup mall. Itu harus dicek satu persatu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar mungkin 2 minggu lagi ya. Semoga bermanfaat.